Iya. Baik, Bapak Ilsi, lanjut di pertanyaan yang terakhir tadi tentang diskon yang diberikan untuk guru. Untuk guru dan karyawan belum tetap sama untuk guru dan karyawan sudah tetap, itu yang diberikan dalam penggunaan unit usahanya. Kalau untuk guru karyawan tetap itu 50%. Diskonnya 50% dari harga sewa. Gitu. Kalau untuk guru tidak tetap 40%. 40%. Oh, 10%. Baik. 40. Iya, 40%. Jadi rentanya cuma 10% biasanya. Baik. Iya, 40. Bagaimana hambatannya sendiri mengurusi unit usaha yang sekian banyak? Hambatannya sih biasanya terkait dengan beberapa vendor-vendor yang nakal itu aja. Nakalnya itu mungkin selesainya kapangan itu ya. Selesainya itu kadang belum saya lebih jam molor yang hambatannya itu. Karena kan kita juga tidak bisa memaksa bagaimana. Terus terkadang juga ada beberapa customer itu yang gimana dikatakan nakalan gitu juga nakalan. Iya. Bilangnya bisa kan orang punya hajat itu kan kadang kan molor gitu terus siap untuk bayar tambahan, sedangkan itu tidak ada kadang tidak dibayarkan. Gitu. Baik. Ya itu sih hambatannya. Yang selanjutnya sih cuma ya dari beberapa kayak gedung-gedung yang lain itu sekarang juga sudah mulai menurunkan harga sewa. Gitu. Karena pandemi ini mungkin ya. Jadi belinya kemungkinan juga begitu dan melengkapi fasilitasnya yang di gedung yang lain. Kalau dulu gedung itu hanya gedung saja, sekarang beberapa gedung itu sudah ada yang lengkap gitu, tinggal masuk. Baik. Itu kan secara ekstern ya, terkait tentang konsumennya yang menghambat. Bagaimana kalau di internya sendiri? Kalau internya biasanya itu jadwal kegiatan sekolah yang mendadak. Oh gitu, ya. Hanya teknis biasa saja ya, hambatannya tidak ada yang krusial. Jadwal kegiatan sekolah yang mendadak. Yang menggunakan auditorium itu kalau hambatan saya tidak seberapa krusial. Iya, baik. Nah, untuk sistem manajerial sendiri jenengan ngatur-ngatur klien-kliennya, teman-temannya, juga konsumen yang menggunakan itu kira-kira bagaimana? Ya seperti biasa sih, enggak terlalu mendetail karena juga kan kita kan masih terikat. Kalau untuk customer sih kita ada aturan-aturan. Kalau untuk teman-teman sendiri yang pelaksana sih kita sudah ada orangnya tersendiri gitu loh. Dan jenengan sudah jadwalkan ya? Ya, serialnya kan tidak seberapa rumit dari yang kalau gedung-gedung luar karena kita sudah punya tim sendiri gitu. Kita kan juga memberdayakan teman-teman yang di sini. Jadi ada teknisi, ada tim kustodian itu. Kalau untuk yang lain, untuk yang dari customer sendiri, kita juga sudah ada aturan-aturan yang tertulis yang harus ditaati dari itu. Jadi sudah otomatis ya dan simpel cara menjalankan manajemen. Iya, nggak terlalu ribet. Ya,
Jenengan sebagai kasih rumah tangga dan pemeliharaan sarpras, sejauh mana keterlibatan pimpinan dalam mengurusi unit usaha ini? Pimpinan pengontrolan saja sih sebenarnya. Jadi mengontrol bagaimana jalannya, kita kan juga ada laporan setiap bulan, nanti setiap tahun juga ada laporan terkait itu. Terus juga tampaknya itu juga kan kita harus pengajuan ke pimpinan apakah menyetujui untuk ada perlombaan atau ada renovasi gitu. Jadi tinggal ngontrol saja lah pimpinan itu. Baik. Nah, yang ngurusi keuangan sendiri kan tadi termasuk yang gaji para pelaksananya, uang lemburnya dan apa-apa sajanya termasuk pemasukannya. Itu nanti ada bagian sendiri apa termasuk masuk jenengan juga? Langsung ke bendara sekolah. Oh gitu. Untuk pembayaran semuanya masuk ke bendahara sekolah. Jadi kalau saya sendiri cuma pengajuan saja, pengajuan lembur, pengajuan perbaikan gitu. Baik. Jadi berjalannya manajemen ini sudah sesuai bidangnya masing-masing ya. Iya betul. Nah, tadi kayaknya sudah saya tanyakan ini. Bagaimana cara membuat unit usaha itu menarik sehingga banyak konsumen yang mulai banyak ingin menggunakannya? Ya, yang pertama sih dengan pelayanan yang sebaik mungkin ya, yang terutama itu, termasuk yang di lapangan itu kita menekankan pelayanan yang prima. Terus kapanpun tanya tentang gedung itu bisa via WhatsApp saya sendiri. Jadi beberapa customer itu beberapa saya akan mencantumkan nomor WhatsApp. Jadi kapanpun customer tanya terkait gedung. Tapi kalau jadwal memang saya keep-kan di hari kerja untuk fasilitas-fasilitas atau yang lain bisa langsung via WhatsApp saja. Terus beberapa juga kita promokan di webnya Semamda. Oh ya, berarti media sosial ya sangat mempengaruhi. Termasuk kalau kita mau upload kegiatan hari ini hasilnya bagus, berarti cukup mudah ya. Banyak orang yang bisa menyaksikan atau mendapatkan infonya. Halo? Halo? Halo Mas Yusi, dengar saya? Halo? Ya, ya dengar. Pertanyaannya kurang sedikit. Iya, pertanyaannya kurang sedikit semoga lancar. Oke. Sistem pemasarannya, kalau tadi kan penyebaran informasinya bisa by WA, medsos. Kalau sistem pemasarannya sendiri? Pemasarannya biasanya itu malah vendor. Beberapa vendor itu yang sudah pernah di sini awal-awal itu yang memasarkan kita. Jadi kita sebenarnya tidak ada kayak membuat plakat atau yang lain itu enggak. Malah dari vendor-vendor yang mengarahkan ke kita, kayak dari WO, dari catering ya. Padahal kita juga tidak menyuruh lah. Caranya menyuruh untuk promo. Secara tidak langsung memang karena kualitas bagus, semua link itu bisa tahu gitu ya, otomatis. Betul, otomatis. Baik, bagus. Nah, vendor itu tadi ada kaitannya dengan kerjasama dengan pihak luar ya, Mas ya? Kalau kita tidak ada kerjasama. Misalnya tadi catering tadi gimana? Iya, itu catering yang menentukan dari customer sendiri. Oh gitu. Kita tidak ada kerjasama ya, karena menghindari kayak gas terlalu berlebihan. Karena kalau seumpamanya kita ada kerjasama dan berarti kita harus memakai vendor itu tadi. Kalau tidak pakai vendor itu kita kan mengenakan jas.
membandingkan jas ke customer. Jadi kita tidak ada kerjasama secara terikat. Cuma mungkin sama-sama saling mempromokan, dari vendor gitu. Itu mempromokan kita secara tidak langsung. Terus kita juga menyiapkan tempat untuk kalau ingin vendor menaruh brosur ya kita tempatkan di situ, gitu. Kantor gitu. Tapi ada enggak rencana ke depannya untuk kerjasama sama vendor pihak lain misalnya? Kan mungkin bisa saja untuk jangka panjang. Iya. Kemungkinan itu ada, tapi kecil banget, kecil sekali. Mungkin adanya itu malah kita kelola sendiri nanti untuk mungkin catering atau gitu. Dekorasi itu nanti kita yang mengelola. Berarti kita ada tim baru lagi nanti pastinya. Iya, ada tim selanjutnya kemungkinan ada tim baru lagi. Tapi iya, itu sangat kecil lah, sangat kecil. Nah, sekarang terkait mekanisme penggunaannya. Dari orang luar, orang dalam sendiri, itu aksesnya bagaimana, Mas? Susah atau gampang atau perlu syarat khusus? Kalau yang terkait dengan diskon yang itu tadi, itu harus ada syaratnya administratif. Kalau untuk yang lainnya sih dari customer itu bebas. Yang penting tidak ada gunakan untuk politik. Kegiatan politik terus di luar keagamaan Islam. Oh gitu. Karena kita sekolah Islam. Iya. Misalnya ada acara misalnya hari raya agama lain berarti tidak boleh ya? Misalnya tidak boleh ya. Iya tidak boleh. Itu pun kalau nanti seumpamanya yang menikah atau kita ada resepsi agama lain, tidak boleh ada kegiatan agama lain gitu. Oh gitu. Kegiatannya mungkin kalau masih tradisional masih di itu. Iya, kalau ada yang maaf mungkin sampai misa atau pembaptisan kita tidak terkena di situ. Dan kita sudah mencantumkan itu di formnya kita. Baik. Baik Mas Yusi, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Bagaimana cara jenengan memonitor teman-teman yang menjalankan Kalau saya sendiri sih biasanya langsung turun langsung di acara, jadi langsung monitor secara langsung. Kalau untuk pimpinan sekolah memonitornya dari administrasinya saja sih. Maksudnya monitor dalam jangka panjang? Pas ada acara, pas tidak ada acara? Oh, kalau monitor dengan jangka panjang? Ya itu tadi. Kalau dari tim, kalau itu kan kita melihat secara langsung bagaimana bentuk fisiknya, mungkin ada yang harus harus ada yang dibenahi atau harus ada yang diperbaiki gitu. Kalau pimpinan sekolah memonitor itu dari laporan saya per bulan dan per tahun terkait dengan pendanaan yang masuk berapa, terus yang keluar berapa. Ada enggak seperti grup media sosial gitu untuk misalnya hari ini tim kebersihan lagi mengontrol, ada kotoran misalnya. Jenengan ada enggak? Iya, kita punya grup WhatsApp sendiri. Oh gitu. Kita jadi tetap langsung ya kan sekarang kan WhatsApp itu kan lagi cara komunikasi paling cepat. Iya, paling cepat. Jadi ada atau kebutuhan itu langsung kita ya di grup WhatsApp langsung teman-teman langsung melaksanakan. Nah, untuk evaluasi sendiri dari sekian kegiatan yang begitu banyak, nah pasti di akhir ada evaluasinya. Bagaimana di manajerialnya di bagian evaluasi? Ya, evaluasi kita mungkin dari itu yang pertama itu dari customer. Itu bagaimana kepuasannya. Terus setelah itu baru kita kalau ada kekurangan kita langsung komunikasi, tidak langsung tatap muka, tapi via grup WhatsApp pun langsung kita
sharekan di situ. Jadi setiap kali event itu kita langsung evaluasi. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang pelayanan, kekurangan tentang kebersihan, terus kekurangan tentang fasilitas itu kita langsung share di grup WhatsApp itu tadi. Jadi otomatis ya semua berjalan kompleks menjadi satu kesatuan. Iya, semua berjalan. Iya. Baik Pak Yusi. Alhamdulillah kita cepet lah untuk itu. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebagai sama-sama. Klien mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Pak Yusi mendapatkan banyak rahmat. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum. Oke.